Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal SNBT untuk tahun 2025, yaitu pengetahuan kuantitatif dengan tema penalaran umum. Tiap ujian pasti keluar, part 1. Nomor 1. Seorang penjual kue mencatat jumlah kue coklat dan vanila terjual selama 5 hari. Kemudian kue coklat terjual sebanyak 16, 19, 24, 27, dan 32 selama 5 hari. Kemudian kue vanila terjual 8, 8, 9, 11, dan 14 selama 5 hari. Jika tren penjualan terus meningkat, berapa kue coklat dan vanila yang diperkirakan terjual pada hari ke-6? Kita lihat ya jawabannya. Yang pertama untuk kue coklat 16, 19, 24, 23, 2. Nah, dari sini ini membentuk deret ya. Kalau kita lihat atau barisannya, ini barisan. Di sini 16 ke 19 plus 3, kemudian 19 ke 24 adalah plus 5. 24 ke 27 itu adalah plus 3. Jadi otomatis 27 ke 30 itu pasti plus 5 ya. Nah, untuk selanjutnya 32 pasti plus 3 karena selang-seling. Plus 3, 5, kemudian plus 3, plus 5. Maka setelah 32 adalah plus 3. Sehingga jumlahnya menjadi 35. Nah, jadi di sini yang sebenarnya adalah bagian A dan B. Selanjutnya kita lihat untuk kue vanila ya. 8, 8, 9, 11, 14. Ini juga deret deret ini deret hitungnya adalah 8 ke 8 itu tidak ada penjumlahan, tidak ada penambahan. Kemudian 8 ke 9 itu 1 penambahan. 9 ke 11 itu 2 penambahan dan 11 ke 14 3 penambahan. Otomatis setelah ini berarti 4 penambahan ya. Dari 14 ditambah 4 hasilnya adalah 18. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Kue coklatnya 35 dan kue vanilanya adalah 18. Jadi lupa tulis di sini ya. Jelas bagian B benar. Selanjutnya nomor kedua. Pakar energi A menyatakan, walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Pakar B menyatakan, penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan bahwa penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya mahal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Jadi kita berdasarkan data untuk melihat apakah mendukung pakar energi A atau melemahkan ya. Itu yang perkuat atau melemahkan ya. Kita lihat dulu. Jawabannya adalah, mari kita analisis hubungan antara data dan kedua pernyataan. Yang pertama adalah data dengan pernyataan pakar A. Data tentang harga mobil listrik yang mahal tidak secara langsung berkaitan dengan ketergantungan mobil listrik pada energi batu bara. Jadi tidak langsung ya. Artinya ketergantungan pada energi batu bara lebih terkait dengan sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik, bukan langsung ke batu baranya ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jadi batu bara digunakan untuk menghasilkan listrik untuk mengisi daya mobil listrik. Jadi data ini tidak memperkuat ataupun memperlemah pernyataan pakar. Tidak terlalu berhubungan ya. Tidak ada ya secara langsung mengatakan bahwa itu memperkuat atau memperlemah. Nah, kemudian kita lihat untuk data pernyataan pakar B. Harga mahal dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik karena mahal ya. Jika lebih banyak orang menggunakan mobil listrik, maka potensi pengurangan polusi di kota besar akan semakin besar. Jadi semakin banyak orang menggunakan mobil, berarti akan terjadi pengurangan polusi di kota besar. Nah, artinya ini data yang memperlemah pernyataan pakar B. Harga mahal menghambat tercapainya potensi pengurangan polusi. Karena ini kan mahal, berarti tidak semua masyarakat biasa mampu untuk membeli mobil listrik. Hanya kalangan masyarakat tertentu yang bisa membeli mobil listrik. Artinya untuk polusi ya tetap akan semakin besar karena penggunaan mobil listrik itu sedikit. Nah, karena mahalnya ya. Jadi ini memperlemah pernyataan pakar B ya. Yang tujuannya itu tercapainya potensi pengurangan polusi yang diklaim oleh pakar B.
Jadi jawaban yang cocok itu adalah bagian B, memperlemah pernyataan pakar energi B. Kemudian soal yang selanjutnya adalah soal ketiga. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dinilai buruk untuk kesehatan karena memberikan tekanan terhadap bagian punggung dan leher berakibat nyeri. Selain itu, tidur tengkurap pun dapat menyebabkan kesemutan. Walaupun begitu, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga mengurangi dengkuran. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang paling pasti benar? Apakah A, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap, ya. Kemudian B, kesemutan karena tidur tengkurap akan menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. C, orang yang menggangguan pernapasan dapat menimbulkan dengan tidur tengkurap. Dan D, dengkuran sebagai orang yang tidur tengkurap bisa berkurang. Dan E, tidak ada yang benar. Kita jawab ya. Jawabannya benar adalah pernyataan D ya. Yang artinya apa? Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap bisa berkurang. Ya, dan kalau dengkuran sebagian orang yang tidur terkurap bisa berkurang karena dikatakan tadi itu jelas ya di pernyataannya dengan tidur tengkurap terbuka ya. Bagian pernapasannya. Jadi dengkurannya jadi berkurang. Informasi yang diberikan tadi menyebutkan bahwa ya ini tidur berkurang dapat membuka saluran pernafasan sehingga mengurangi dengkuran. Yang tadi saya bilang. Kemudian pernyataan yang lain kenapa salah? Ya, ini saya lanjutkan dulu. Ini mendukung pernyataan dia menyatakan bahwa tidur tengkurap bisa mengurangi dengkuran pada sebagian orang. Jadi banyak orang tengkurap berarti dengkurannya akan semakin kurang. Ya. Kemudian pernyataan A salah, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Tidak ada. Bisa dipastikannya karena bisa saja kesemutan itu hal lain. Salah satunya saja bahwa kesemutan itu terjadi pada orang yang tidur tengkurap. Jadi tidak selalu orang kesemutan itu disebabkan ya tidur tengkurap. Atau tidak semua terjadi tidur tengkurap. Tidak selalu terjadi pada setiap orang yang tidur tengkurap. Bisa saja terjadi juga bisa tidak. Tidak bisa dipastikan ya. Karena orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap tidak juga. Tidak bisa ada kepastian atau hal yang tepat menyatakan hal tersebut terjadi. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian pernyataan B itu kesemutan karena tidur tengkurap akan menyebabkan tidur tidak nyenyak. Nah ini juga mungkin bisa mengganggu tidur, tapi pernyataannya tidak jelaskan secara eksplisit dalam informasi yang diberikan. Tidak ada penjelasan bahwa kalau kesemutan itu pasti tidak nyenyak, cuma mengganggu. Tapi menyebabkan kesemutan ya, tidak mengatakan menyebabkan tidur tidak nyenyak ya. Meskipun cara logika kalau kesemutan ya pasti tidurnya nyenyak. Bisa saja hal itu terjadi kesemutan kalau terjadi kesemutan. Tapi kalau tidak kan tidak ada masalah. Jadi tidak ada informasi yang jelas untuk hal tersebut. Kemudian bagian C, orang yang gangguan pernafasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Tidak ada yang menyatakan. Ini hanya mengatakan bahwa gangguan pernafasan bisa disembuhkan dengan tengkurap. Ini tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan, cuma dikatakan kalau tidur tengkurap dengkuran berkurang karena terbukanya saluran pernafasan, itu saja. Tidak ada yang menyatakan bahwa jika ingin sembuh dari dari dengkuran itu harus tidur tengkurap, tidak ada. Hanya bahwa kalau tidak tengkurap itu dengkurannya berkurang tapi masih ada dengkuran, berarti tidak menyembuhkan ya. Nah, selanjutnya tidak tengkurap hanya mengurangi dengkuran seperti tadi saya bilang, bukan menyembuhkan gangguan pernafasan. Kemudian bagian E yang tidak ada yang benar, padahal ada yang benar, itu adalah bagian D. Tidak benar karena pernyataan D sudah jelas benar. Jadi jawabannya D, dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap bisa berkurang. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup penuh tantangan, namun setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Yang biarkan kegagalan menghentikan langkahmu, karena setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemajuan. Tetaplah percaya pada dirimu, terus berusaha dan nikmati perjalanan hidupmu. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.